Bapeda Provinsi Banten laksanakan penilaian kinerja penurunan stunting terhadap kabupaten kota se-Provinsi Banten. Target nasional penurunan stunting pada akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Provinsi Banten tahun 2030 di angka 16%. Untuk mencapai target tersebut diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk kabupaten kota se-Provinsi Banten. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi Banten melaksanakan penilaian kinerja 8 aksi konvergensi intervensi percepatan penurunan stunting kabupaten kota se-Provinsi Banten tahun 2025 sebagai bentuk komitmen pada percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten yang dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 24 Juni 2025 di Gedung Bapeda Provinsi Banten. Terdapat 11 orang yang menjadi tim penilai, terdiri dari unsur pemerintah dan akademisi yang secara objektif memberikan penilaian menyeluruh terhadap capaian masing-masing kabupaten kota dalam upaya penanggulangan stunting. Penilaian kinerja atas 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Jadi kami mendapatkan amanat dari Kemendagri, provinsi harus menilai kinerja penurunan stunting di kabupaten kota. 8 aksi konvergensi yang telah dilaksanakan oleh kabupaten kota kemudian dibedah satu persatu oleh tim penilai untuk dapat melihat daerah mana saja yang sudah melaksanakan percepatan penurunan stunting secara serius maupun yang belum. Dan tentunya hasil dari kegiatan ini jadi kami harapkan bisa memberikan evaluasi kepada teman-teman di kabupaten kota hingga target penurunan stunting yang sudah ditetapkan oleh Nasional Provinsi Banten dapat segera tercapai. Pelaksana Harian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau DP2AKB Kabupaten Lebak Hajah Tuti Nurasiah mengatakan sejauh ini pelaksanaan penurunan stunting di Kabupaten Lebak melibatkan 17 OPD, 28 kecamatan, 340 desa dan 5 kelurahan. Untuk tahun ini kita akan lebih mengembangkan Jumat Serius dengan desain terbaru. Karena sebelumnya Jumat Serius ini kita hanya baru bisa mengatasi anak-anak stunting yang sudah stunting ya. Tapi sekarang bergeser untuk bisa lebih besar melakukan pencegahan. Karena kita inginnya zeronya stunting. Jadi lebih ke pencegahan di mana sasaran kita itu ibu hamil, remaja, balita yang belum stunting. Kemudian balita dengan berat badan kurang dan juga balita yang gizi kurang. Selanjutnya, Kepala DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan Cahyadi optimis kedepannya Kota Tangerang Selatan bisa lebih baik lagi dalam penanganan stunting. Kedepannya menjadi perbaikan supaya kita menjadi lebih baik lagi. Kemarin kita 10,5. Target kita berikutnya pasti diturun lah. Kita mesti punya optimisme itu bisa menjadi lebih baik lagi angkanya. Tadi anomalinya kan sudah disampaikan ya. Jadi itu menjadi kebijakan ataupun dasar kebijakan kita untuk selanjutnya. Pada intinya kita akan melakukan upaya supaya stunting di Tangerang Selatan bisa turun. Kepala Bapeda Kabupaten Pandeglang Sutoto menjelaskan, perihal penanganan stunting di Kabupaten Pandeglang melibatkan 10 OPD, disertai dengan keterlibatan swasta melalui program air bersih, jambanisasi, RTLH, dan lainnya. Kepedulian masyarakat juga menjadi salah satu pendukung keberhasilan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pandeglang. Pilihan dari Kabupaten Pandeglang adalah menjadi kota suci santri dan 1000 ulama. Maka pendekatan utama yang kita lakukan adalah perubahan perilaku dengan dakwah stunting. Menjadikan para ulama, ustadz, ustazah adalah menjadi aktor, menjadi tokoh kunci untuk perubahan perilaku, baik itu dari mulai catin, kemudian ibu hamil, gitu ya, kemudian ibu-ibu yang memiliki balita, gitu, termasuk juga perilaku hidup bersih dan sehat yang harus kita terapkan. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Rahmat Fitriyadi mengatakan, penilaian kinerja penanganan stunting yang dilaksanakan sangatlah bagus, agar ke depan pihaknya juga kabupaten kota lainnya dapat melakukan perbaikan dalam peningkatan capaian kinerja penurunan stunting di daerahnya masing-masing. Ya, saat ini tentunya tantangan yang dihadapi adalah
tentunya menjaga konsistensi ini tentunya. Perbaikan yang pertama tentunya peningkatan kualitas sumber daya manusia kita, terutama semua petugas kita, semua lintas sektor SDM yang melakukan kegiatan-kegiatan di program stunting ini dari tingkat kabupaten hingga terutama di tingkat desa kita. Itu yang pertama. Yang kedua tentu pemenuhan sarana prasarana yang mendukung supaya bagaimana terjadinya percepatan yang lebih baik lagi untuk penurunan stunting, dan tentunya semangat kolaborasi, integrasi dan sinergisitas yang tentu perlu dipertahankan di Kabupaten Serang.